Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jatovan Waalaikumsalam. Bintang dari kelas TE 2C akan menjelaskan hasil praktikum fisika listrik gelombang dan cahaya modul 1 sampai modul 6. Modul 1 ada hambatan, modul kedua ada hukum Ohm, modul 3 hukum Kirchhoff, modul 4 kapasitor, modul 5 transformator, dan modul 6 gelombang listrik. Di sini mulai dari modul 1 yaitu hambatan. Pengertiannya ada resistansi atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Rangkaian hambatan atau resistor dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua paralel, dan yang ketiga campuran atau seri paralel. Tujuannya agar mahasiswa dapat memahami konsep hubungan antara rangkaian seri dan paralel pada hambatan. Tujuan yang kedua, agar mahasiswa dapat menghitung nilai hambatan secara seri maupun paralel. Dan yang ketiga, dapat mengukur nilai hambatan menggunakan multimeter. Ya, berikut adalah gambaran percobaan modul ke-1. Mencari apa ini? R total ya. Menggunakan rumus R1 ditambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Percobaan pertama ini menggunakan software Proteus. Menjawab tujuan dari praktikum modul 1, hasil nilai terukur program Proteus dan hasil nilai terhitung memiliki hasil nilai yang tidak semuanya sama. Yang kedua, pada rangkaian seri jumlah arus yang mengalir pada masing-masing beban sama. Sedangkan pada rangkaian seri, tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Sekarang kita masuk ke modul yang kedua, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa beda potensial atau tegangan listrik V antara ujung-ujung sebuah pengantar adalah sebanding dengan arus listrik I yang melaluinya. Rumusnya ada V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah resistansi listrik dengan satuan ohm. Tujuannya agar dapat memahami konsep hukum Ohm. Yang kedua, dapat menentukan besar arus dan tegangan yang belum diketahui dalam suatu rangkaian. Dan yang ketiga, agar dapat menguji besarnya tahanan yang belum diketahui nilainya dengan menerapkan hukum Ohm. Dan berikut adalah gambaran percobaan modul kedua menggunakan software Proteus. Menjawab tujuan dari praktikum modul 2 atau hukum Ohm. Yang pertama, tujuan utama dari praktikum hukum Ohm adalah memahami prinsip dasar hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor sebanding secara langsung dengan tegangan yang diterapkan padanya dan sebanding secara terbalik dengan hambatan konduktor tersebut. Dan yang kedua, untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan, praktikum hukum Ohm ini juga bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa cara mengukur tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Kita masuk ke modul yang ketiga, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Dan hukum Kirchhoff yang kedua berbunyi jumlah keseluruhan voltase di sekitar loop tertutup yang ada dalam rangkaian mempunyai besar yang sama dengan 0. Tujuan dari hukum Kirchhoff ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang hukum Kirchhoff dan mampu menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik sederhana. Selain itu, mahasiswa mampu mengukur besarnya arus maupun tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. Dan ini adalah gambaran percobaan modul ketiga untuk mencari rumus tegangan total. Menjawab tujuan dari praktikum modul 3, yang pertama, setiap tegangan pada rangkaian paralel memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, jumlah arus yang mengalir memiliki nilai yang berbeda-beda. Sedangkan pada rangkaian seri, setiap arus memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, nilai tegangan pada rangkaian seri memiliki nilai yang berbeda. Modul keempat,
yaitu hukum kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Konduktor ini dapat berupa pelat logam atau foil yang dipisahkan oleh bahan isolator. Sedangkan bahan dielektrik berfungsi sebagai isolator antara kedua konduktor. Tujuannya yaitu yang pertama dapat memahami konsep hubungan seri dan paralel pada kapasitor. Yang kedua dapat menghitung nilai kapasitor secara seri dan paralel. Dan yang ketiga dapat mengukur nilai kapasitor dengan multimeter. Berikut adalah gambaran percobaan modul keempat. Dan menjawab tujuan dari praktikum modul 4 atau kapasitor. Yang pertama, kapasitor seri. Ketika kapasitor dihubungkan seri, kapasitansi mereka akan berkurang dan hambatan ekuivalen meningkat. Dalam rangkaian seri, kapasitor ditempatkan secara berurutan sehingga muatan yang sama mengalir melalui setiap kapasitor. Yang kedua, kapasitor paralel. Ketika kapasitor dihubungkan secara paralel, kapasitansi mereka akan bertambah dan hambatan ekuivalen berkurang. Dalam rangkaian paralel, semua kapasitor ditempatkan dengan ujung positif saling terhubung dan ujung negatif saling terhubung. Dan yang selanjutnya ada modul kelima, yaitu transformator. Pengertian transformator adalah komponen dalam bidang elektronika yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik di antara dua buah rangkaian listrik maupun lebih melalui proses induksi elektromagnetik. Tujuannya yang pertama, kita dapat memahami cara mengukur output transformator menggunakan multimeter. Dan yang kedua, kita dapat memahami perbedaan antara keluaran asli dan keluaran multimeter. Berikut adalah gambaran percobaan modul ketiga dengan tegangan output transformator 12 volt. Menjawab tujuan dari praktikum modul 5. Yang pertama, perbedaan antara keluaran asli transformator dan hasil pengukuran pada multimeter dapat disebabkan oleh resistansi internal transformator dan kerugian daya dalam transformator itu sendiri. Selain itu, perubahan antara multimeter digital dan analog juga dapat memengaruhi akurasi pengukuran. Yang kedua, pengukuran tegangan output transformator penting dalam memastikan transformator berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dengan pemahaman ini, kami dapat melanjutkan penggunaan transformator dengan lebih efektif dan memahami karakteristik keluaran yang dihasilkan oleh transformator tersebut. Dan yang terakhir ada modul 6, yaitu gelombang listrik. Pengertiannya adalah gelombang listrik adalah perambatan energi listrik melalui medium atau rangkaian yang terjadi secara berulang dan memiliki karakteristik osilasi atau perubahan teratur dalam waktu. Tujuan yang pertama yaitu kita dapat mengetahui berbagai jenis gelombang listrik. Yang kedua, kita dapat memahami hubungan amplitudo, frekuensi, dan periode pada gelombang listrik. Berikut adalah gambaran percobaan modul ke-6. Yang digambar di sebelah kiri ini adalah gelombang sinus, dan yang sebelah kanan adalah gelombang segitiga dengan frekuensi 1 Hz dua-duanya. Menjawab tujuan dari praktikum modul 6 atau gelombang listrik. Yang pertama, gelombang sinus, atau biasa juga disebut dengan sinusoida, adalah salah satu bentuk gelombang yang paling umum ditemukan di rangkaian elektronika. Yang kedua, gelombang kotak, gelombang sinus yang ini, yang kiri. Gelombang kotak ini mempunyai bentuk seperti kotak dan umumnya digunakan pada rangkaian mikroelektronik untuk pengendalian waktu. Terima kasih sudah mendengarkan hasil praktikum fisika gelombang listrik dan cahaya.